Semuanya akan indah pada waktunya. Sunda Jawa bersatu, dan disitulah awal mula dari kembalinya kejayaan Nusantara. Para pemirsa YouTube Surya Kakais yang budiman, saya ingin membawa para pemirsa untuk merasakan suasana selama perjalanan spiritual ini dengan energi ketulusan, dengan energi welas asih, kasih sayang yang terpancar melalui dada ini, melalui ketulusan welas asih yang dipancarkan oleh seluruh rombongan yang menyertai kami. Tentulah akan dapat dirasakan oleh para pemirsa dimanapun saja Anda berada. Rasakanlah energi ini, jiwa-jiwa Anda kami bawa serta dalam perjalanan ini. Jiwa-jiwa Anda kami gapai, kami gandeng agar supaya ikut serta dalam perjalanan spiritual ini. Perjalanan yang sangat sakral, perjalanan yang agung, perjalanan yang penuh hikmah, perjalanan yang mengungkap banyak misteri, perjalanan yang mengungkap sejarah-sejarah yang telah lama ratusan tahun ditimbun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kini saatnya satu persatu kebohongan sejarah kita ungkap. Setiap generasi penerus mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan sejarah. Sebab ketika generasi penerus bangsa ini telah tercerabut dari akar sejarah, telah mempercayai sejarah-sejarah bohong, maka jati diri bangsa ini tak ubahnya sebuah kebohongan besar. Jati diri yang penuh dengan kebohongan itu sangat rapuh, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang rapuh, bangsa yang tidak memiliki pijakan yang kokoh, bangsa yang mudah roboh saat diterpa oleh badai. Maka sudah menjadi tugas kita para generasi penerus untuk mengungkapkan sejarah, untuk menelusuri sejarah-sejarah apa sesungguhnya yang terjadi, sehingga kebenaran sejarah akan terungkap dan kebohongan sejarah akan sirna. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Suradira Jayaningrat pangruwating diyu. Jaya-jaya Wijayanti. Untuk minum Eyang Mahapatih Gajah Mada ya di sini nih. Ini airnya di sini. Saya merasakan bagaimana penderitaan dan tirakat beliau di sini. Cukup dingin ya. Suhunya sekitar 14 derajat atau 12 nih. Siro Gajah Mada Patih amangku bumi tanayun namuk tio palapa. Siro Gajah Mada Patih amangku bumi tanayun amuk tio palapa. Siro Gajah Mada lamun wus kalah Nusantara
isut amukti pahlapa. Lamun kalah ring gurun, ring serang, Tanjung Pura, ring haru, ring paham, dompo, ring bali, sudah Palembang, tumasik, samana isut amukti palapa. Jika telah menyatukan Nusantara, aku baru akan melepaskan puasa, tidak makan rempah-rempah. Jumpa lagi sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Karahayon katentreman mugi kajiwa kasariro dumateng kula panjenengan sedaya. Semoga kita dalam keadaan sehat berkas waras, ayom-ayom tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan, sih miloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Melanjutkan konten sebelumnya, pada konten berikut ini kami akan melanjutkan perjalanan untuk ekspedisi Madakaripura, atau lebih tepatnya sebagai perjalanan spiritual atau spiritual odyssey. Nah, perjalanan spiritual ini bukan atas inisiatif kami sendiri ya, tetapi ini merupakan suatu perintah, yakni perintah langsung dari beliau Mahapatih Gajah Mada yang memerintahkan kami supaya marak sowan atau mengunjungi tempat pamuksan beliau yang berada di sekitar hutan Taman Nasional Madakaripura. Dan untuk sinyal sebelumnya sudah disampaikan bahwa tempat pamuksan Mahapatih Gajah Mada adalah di sekitar air terjun Madakaripura. Namun demikian, tepatnya di sisi mana, sebelah mana, kita belum tahu persis karena beliau sendiri juga belum menunjukkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini beliau berkenan untuk menunjukkan di mana tempat pamuksan Mahapatih Gajah Mada. Sungkam. Konten berikut ini saya akan melanjutkan mengkisahkan perjalanan spiritual kami untuk mengikuti petunjuk Mahapatih Gajah Mada yang telah berkenan untuk menunjukkan di mana tempat beliau moksa, di mana tempat beliau melaksanakan pamuksan. Untuk video kali ini kita akan mulai dari perjalanan menuju air terjun Madakaripura, yang kita mulai dari pintu gerbang memasuki hutan Taman Nasional Madakaripura.
Pada akhir konten terdahulu, kami telah melaksanakan upacara atau ritual ketuk pintu atau permisi pada saat kita akan melaksanakan perjalanan spiritual memasuki daerah yang dinilai sakral. Kita sudah sepakat untuk menetapi suatu etika Jawa pada saat kita menempuh perjalanan spiritual. Hendaknya kita tetap selalu menjaga kesantunan kita terhadap alam semesta, kesantunan kita terhadap diri kita sendiri sebagai jagat alit, kesantunan kita terhadap alam semesta sebagai jagat agung, dan kesantunan kita terhadap sesama manusia, kesantunan kita terhadap para binatang, kesantunan kita kepada tetumbuhan sepanjang jalan yang kita lewati. Karena kita pada dasarnya sebagai manusia yang menjadi salah satu makhluk hidup pengisi planet bumi ini, hendaknya kita selalu menjaga kesantunan, menjaga sikap kita terhadap lingkungan alam. Itulah baru dinamakan kita sebagai sosok manusia yang selaras dan harmonis dengan lingkungan alam. Oleh sebab itu kita sepakati bersama sepanjang perjalanan menuju air terjun Madakaripura ini merupakan bentuk tirakat, bentuk tarak broto dan topo broto. Oleh sebab itu hendaknya kita dalam setiap langkah selalu menerapkan olah semadi yang dalam istilah spiritual Jawa lebih familiar disebut sebagai topo atau bertapa. Namun demikian, bertapa tidaklah selalu dalam kondisi yang diam dan berdiam diri di tempat yang sunyi. Bertapa bisa dilakukan sambil berbaring merebahkan badan. Bertapa juga bisa dilaksanakan sambil berjalan. Dan itu lebih familiar dalam spiritual Jawa, dikenal sebagai turu sajroning lumaku. Kita bersamadi selama menempuh perjalanan spiritual ini. Perjalanan kita tempuh dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 1,5 kilometer jika dihitung dari patung Mahapatih Gajah Mada, tempat di mana kami melakukan upacara ketuk pintu hingga sampai di air terjun yang utama Madakaripura. Namun sebelum kami menceritakan kisah sepanjang perjalanan spiritual ini, terlebih dahulu saya akan menjawab beberapa pertanyaan para pemirsa pada video sebelumnya, yakni mengapa kita harus menghentakkan kaki ini ke bumi sebanyak 3 kali. Para pemirsa YouTube Surya KKS Budiman, menghentakkan kaki ini ibaratnya kita mengetuk pintu. Mengetuk pintu ini merupakan sebuah unggah-ungguh atau kesantunan sebagai paugeran Jawa yang dipegang oleh orang Jawa. Ketika kita memasuki areal atau wilayah kekuasaan orang lain, atau pada saat kita bertamu atau mengunjungi rumah seseorang, maka hendaklah kita ketuk pintu sebagai sikap untuk mohon izin. Oleh karena itu, walaupun tampaknya kita berada di alam terbuka, tidak ada pintu masuk, tidak ada tembok yang mengelilingi, tidak jelas di mana batas teritorial, tetapi sebagai orang Jawa kesantunan untuk ketuk pintu, untuk permisi ketika kita memasuki suatu wilayah, itu adalah sebuah kewajaran, itu adalah sebuah kesantunan yang memiliki nilai positif. Jadi seyogianya pada saat kita bertamu di suatu rumah seseorang, ataupun kita bertamu untuk memasuki suatu wilayah atau areal, bahkan pada saat kita bertamu kepada para entitas gaib, sekalipun Anda tidak melihat
di mana entitas gaib itu berada. Tetapi seyogianya Anda tetap melakukan kesantunan itu, melakukan permisi untuk memasuki wilayah itu. Dengan demikian kita akan menjadi manusia yang santun kepada alam semesta dengan seluruh isinya, dan itu menjadikan seluruh makhluk berkenan untuk menerima kehadiran kita. Tentu saja ini sangat penting bagi kita, karena dengan demikian energi keselamatan akan selalu menaungi diri kita. Seluruh makhluk akan memberikan kasih sayang kepada kita. Karena bentuk dari permisi ini adalah kesantunan, dan kesantunan itu adalah rasa, ungkapan rasa untuk menghormati makhluk-makhluk yang lain. Tentu saja ini kita lakukan selain dengan sikap menghormati, tetapi juga dengan rasa welas asih. Maka sikap menghormati itu artinya kita menempatkan posisi yang sebaik-baiknya terhadap seluruh makhluk. Kita tidak menjadi orang yang sombong, orang yang congkak, tetapi kita tetap selalu menjadi manusia yang rendah hati, yang berbudi bawa leksono. Sementara itu, energi welas asih yang kita pancarkan melalui getaran hati nurani, yang kita pancarkan dengan ketulusan, itu akan menjadi bahasa universal yang akan mudah ditangkap, dipahami oleh seluruh makhluk hidup, termasuk bangsa, tumbuhan, binatang, dan seluruh titah gaib. Kasih sayang atau welas asih adalah energi yang sangat positif, energi yang membuat nyaman, yang membuat tentram, yang membuat damai kepada seluruh makhluk hidup yang terkena induksi energi welas asih yang kita pancarkan melalui getaran hati nurani ini. Para pemirsa yang budiman, itulah yang menjadi jawaban kenapa menebarkan welas asih dan rasa hormat kepada seluruh makhluk hidup adalah sangat penting, adalah kunci keselamatan. Karena welas asih, kasih sayang akan berbalas dengan kasih sayang atau welas asih pula dari seluruh makhluk hidup. Kebaikan akan berbalas kebaikan. Kebaikan itu akan beresonansi, akan menggema, akan berbalik kepada diri kita sendiri. Bahkan seluruh kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Karena siapa menabur angin akan menuai badai. Ini adalah tamsil sebaliknya. Jika kita menebarkan kebencian, maka kita akan menerima permusuhan dari seluruh makhluk yang kita benci. Dan di antara makhluk yang kita benci, mungkin ada 1-2 yang hingga mampu mencelakai diri kita. Maka energi welas asih, energi kasih sayang disertai dengan rasa ketulusan, ini akan menjadi perpaduan yang luar biasa, yang akan menjadi pagar gaib, yang akan menjadi kekuatan yang mampu memagari kita dari segala macam mara bahaya. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, pertanyaan yang lain dari sedulur pada konten video sebelumnya yang menanyakan seperti apa sosok Eyang Mahapatih Gajah Mada itu. Apakah Mahapatih Gajah Mada itu sama seperti yang digambarkan, yang diartikulasikan dalam arca atau patung yang bertebaran di mana-mana, yang menggambarkan sosok atau figur secara visual, secara fisik Mahapatih Gajah Mada? Saya akan menjawab karena saya telah menyaksikan sendiri seperti apa sosok Mahapatih Gajah Mada itu secara fisik dalam tanda petik, karena beliau Mahapatih Gajah Mada telah berada di dimensi halus, maka fisiknya pun halus. Atau kalau orang Jawa mengatakan itu sebagai badan halus, maka saya bisa menggambarkan seperti apa sosok badan halus dari Mahapatih Gajah Mada. Yang pertama, soal tinggi badan. Jika kita bandingkan dengan Kiai Landoh atau Eyang Landoh yang pasarnya ada di wilayah Kulon Progo, maka Mahapatih Gajah Mada ini lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa Eyang Landoh ini tingginya lebih dari 200 cm atau lebih dari 2 meter. Karena kebetulan saya punya rumah di desa dengan pagar tembok keliling yang tingginya 2 meter,
Ketika Eyang Landoh rawuh atau mengunjungi tempat kami, pada saat beliau masih berada di luar tembok, terlebih dahulu mustaka atau kepala beliau itu yang kelihatan, mengenakan iket atau udeng. Nah, itu artinya badan dari Eyang Landoh itu lebih tinggi atau melebihi dari ketinggian tembok yang 2 meter ini. Sedangkan Mahapatih Gajah Mada, ketika pernah kami melihat beliau bertemu dengan Eyang Landoh di rumah kami, ternyata Mahapatih Gajah Mada masih lebih tinggi lagi. Jadi jika bisa kita hitung dengan ukuran sentimeter, tafsiran saya berkisar di sekitar 220 sampai 230 cm tinggi dari Yang Mahapatih Gajah Mada. Jadi memang benar jika banyak para warga masyarakat yang kadang menceritakan tentang situs-situs tertentu, di situ terdapat telapak kaki dari Mahapatih Gajah Mada, dan di situ telapak kakinya memang besar sekali, ya wajar, karena sosok dari Eyang Gajah Mada ini memang tinggi besar, dengan tinggi badan sekitar 220 hingga 230 cm. Sedangkan bentuk fisiknya itu sangat berbeda dengan apa yang dilukiskan, digambarkan atau divisualkan dalam patung atau arca Mahapatih Gajah Mada. Kalau saya menilai itu patung Mahapatih Gajah Mada yang ada di Madakaripura, ada di berbagai tempat wilayah yang lain ya, itu lebih menyerupai seorang binaraga atau seorang bodybuilder gitu. Itu dengan otot yang penuh, dengan otot-otot yang besar sekali dan badan terlihat seperti gemuk berotot ya. Itu tipikal dari seorang binaraga. Sedangkan Mahapatih Gajah Mada bukan seperti itu. Lebih mudahnya saya bisa menggambarkan bahwa struktur badan dari yang Mahapatih Gajah Mada ini lebih identik dengan tampilan seorang atlet, terutama atlet renang. Kenapa atlet renang? Ya karena atlet renang ini memiliki otot yang relatif seimbang di seluruh anggota badan. Otot kaki, otot tangan, otot dada, otot punggung, leher, itu mirip seperti seorang atlet renang. Jadi balance, karena renang itu kan olahraga yang membutuhkan seluruh anggota badan itu bergerak untuk menopang badan agar tetap bisa mengambang dan bergerak cepat di permukaan air. Jadi Mahapatih Gajah Mada ini mirip dengan atlet renang ya, bukan atlet sepak bola, bukan pemain bola, pemain yang lain, pemain voli dan sebagainya. Karena kalau pemain bola itu kan lengan kanan kiri ya, atau tangan kanan kirinya kan relatif kecil, rata-rata kecil. Karena sepak bola itu kan olahraga yang lebih bertumpu pada kaki ya. Kemudian otot yang lain seperti leher ya, itu biasanya kalau pemain bola itu lehernya kuat, kemudian kakinya juga kuat ya, sehingga otot-otot di betis, di paha itu betul-betul membentuk ya, atau lebih besar. Tapi untuk atlet renang ini seluruh badan itu rata, dari leher, bahu, dada, punggung, tangan kanan kiri hingga ke kaki. Jadi seperti itu saya menggambarkan sosok Mahapatih Gajah Mada. Beliau adalah sosok yang memiliki tubuh yang sangat atletis. Sedangkan bentuk wajah juga tidak seperti itu ya, jauh lebih tampan. Tampannya orang Jawa zaman dulu mungkin seperti itu ya. Jadi Mahapatih Gajah Mada itu kalau digambarkan di arca itu kan dengan pipi kanan kiri atau tulang pipinya terlalu menyembul keluar ya, tulang pipi Mahapatih Gajah Mada. Jika digambarkan di patung atau arca itu terlalu besar tulang pipinya. Sedangkan aslinya Mahapatih Gajah Mada itu tulang pipi tidak begitu. Jadi tidak seperti bakpao ya, apalagi dengan bibir, menggambarkan bibir yang tebal sekali. Jadi kalau arca atau patung Mahapatih Gajah Mada itu lebih ke kesannya itu menggambarkan kayak sosok raksasa gitu. Kayak sosok raksasa, padahal Pak Mahapatih Gajah Mada itu bukan sosok raksasa.
Kemudian di lengan kanan dan kiri itu ada aksesoris yang khas kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, seperti wayang. Terus kemudian di kepala itu ya memang mirip seperti digambarkan atau dilukiskan seperti di patung. Jadi rambutnya itu ke belakang dan digelung. Itu sosok penampilan dari Mahapatih Gajah Mada. Baiklah para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, kita lanjutkan kisah tentang perjalanan ini. Jalur menuju air terjun Madakaripura relatif mudah untuk dijangkau karena tidak terdapat tanjakan terjal maupun turunan yang terjal. Jalannya bisa dikatakan cukup landai dan hanya ada naik turun sedikit di beberapa titik, tetapi jalur ini cukup mudah untuk dijangkau oleh sedulur-sedulur yang berusia cukup banyak, di atas 60 ya. Bahkan mungkin bisa masih mudah dijangkau oleh yang berumur 70 tahun. Nah, kemudian setelah beberapa saat kami menempuh perjalanan melalui jalan setapak yang sekarang sudah dibangun menjadi jalan yang dilapisi semen dan bebatuan, juga beberapa titik ada jembatan ya dari besi. Ini sebagai akses warga masyarakat atau wisatawan maupun para pengunjung jika ingin mengakses hingga ke air terjun Madakaripura. Namun demikian, sepanjang perjalanan kami melihat Mahapatih Gajah Mada. Beliau benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang dulu pernah beliau lakukan pada saat mencari tempat pamuksan. Mahapatih Gajah Mada melalui jalan yang berbeda, tidak seperti jalan yang kami lalui, yaitu jalan setapak yang ada di sisi kiri sungai. Namun Mahapatih Gajah Mada, beliau berjalan kaki melalui sungai yang penuh batu-batu besar ya, batu-batu andesit besar. Di situ Mahapatih Gajah Mada berjalan. Mungkin beliau ingin memberitahu bahwa seperti inilah dulu beliau berjalan kaki hingga menemukan tempat yang pas untuk semati sampai mencapai Kamuksan. Perasaan saya waktu itu benar-benar sangat terharu ya, bercampur sedih dan bahagia. Karena leluhur yang setinggi beliau, leluhur yang semulia dan sebesar beliau, peduli sekali untuk membimbing kami, membimbing perjalanan spiritual ini, hingga beliau berkenan untuk menunjukkan di mana tempat peristirahatan terakhir hingga mencapai Kamuksan. Beliau menyusuri sungai dan saya sangat terharu karena saya membayangkan pada waktu dulu Mahapatih Gajah Mada sudah dalam keadaan lanjut usia atau sudah sepuh, sudah tua. Dan kita bayangkan orang yang sudah sepuh kemudian harus melalui sungai yang penuh batu-batu besar, belum lagi harus melawan arus atau kadang yang mungkin juga terjadi banjir. Itu merupakan bentuk tirakat atau bentuk prihatin yang cukup berat tentunya. Perjalanan liku-liku, kelok-kelok, betul-betul disuguhkan pemandangan yang indah, seolah kita berjalan di sebuah lorong ya, karena kanan kiri itu terdapat tebing yang sangat curam, tebing yang hampir vertikal dan ketinggiannya bisa mencapai 100 meter atau lebih. Tebing kanan kiri yang tepatnya berada di sebelah kanan kiri sungai. Jadi kita berjalan. Pada saat kita memasuki wilayah air terjun Madakaripura, sungai berada di sebelah kanan kita. Dan kanan kiri kita juga terdapat tebing-tebing tinggi dengan pepohonan yang masih rimbun, yang merupakan hutan belantara yang sangat terjaga kelestariannya.
Nah, kemudian ketika kita berjalan terus menyusuri jalan setapak itu nanti akan ketemu dua pohon besar ya, dua pohon besar kanan kiri, besarnya hampir sama dan berada di jalan setapak yang biasa untuk lalu lintas jalan pejalan kaki atau wisatawan yang mengunjungi waterfall Madakaripura. Nah, di situ kami menyaksikan Mahapatih Gajah Mada itu melepas topeng yang selama ini dipakai, kemudian dilepas dan dibuang di dekat pohon yang besar-besar itu. Kalau kita mau lewat tuh rasanya ini seperti mau memasuki rumah yang sangat besar atau akan memasuki suatu istana ya, karena pohonnya memang besar-besar sekali kanan kiri, kemudian tengahnya untuk pejalan kaki. Dan pohon yang besar sekali itu hanya terdapat 2 pohon saja di situ. Nah, kurang lebih 30 menit hingga 40 menit perjalanan kaki kita tempuh, kita akan mendapati 2 pohon besar yang berada di kanan kiri jalan setapak yang kita lalui. Mungkin bagi masyarakat awam, pohon besar ini merupakan pohon yang biasa tumbuh secara wajar karena ini merupakan hutan belantara. Tetapi bagi kami tidak, karena 2 pohon besar ini sesungguhnya pohon bukan sembarang pohon. Pohon ini ada sesuatunya. Pohon ini memiliki energi yang besar. Pohon ini seolah menyimpan rahasia sejarah yang terbenam oleh waktu ratusan tahun. Kami curiga, dalam arti kami tanda tanya. Ini pasti ada sesuatunya pohon ini. Sesuatu itu bukan maksudnya itu sejenis hantu atau makhluk halus setan bekasaannya. Tapi pohon ini pasti ada makna di balik itu. Maka benar saja. Oleh karena itu, istri saya yang telah terpanggil secara batin sehingga sebelum berangkat meninggalkan Jogja, istri saya membeli bunga mawar merah. Apalagi bunga mawar merah ini memang sudah kita ketahui lama bahwa ini merupakan simbol dari Majapahit warna merah. Dan memang pada beberapa tahun yang lalu, pada saat kami pernah mendapatkan dawuh dari beliau Prabu Brawijaya V untuk mengunjungi situs-situs di Mojokerto, kami diperintahkan untuk membawa bunga mawar merah. Itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada para leluhur Majapahit. Jadi ini para pemirsa, sedulur-sedulur dimanapun berada, jika ingin berkunjung ke situs Majapahit, seyogianya atau idealnya itu panjenengan membawa bunga mawar berwarna merah. Khusus bunga mawar merah saja sudah cukup, karena itu sesuai dengan pengalaman kami yang berkali-kali diperintahkan oleh para leluhur dari kerajaan Majapahit. Setiap kami mengunjungi situs-situs Majapahit, saya diperintahkan untuk membawa bunga mawar merah ini. Maka pada saat kita mau melaksanakan perjalanan spiritual mengikuti petunjuk Mahapatih Gajah Mada, istri saya sudah menyiapkan bunga mawar yang dibeli di Jogja, mawar merah. Mawar merah yang kita bawa itu akhirnya kita taburkan ya. Kita akan membawa banyak bunga mawar merah. Jadi mawar merah yang pertama tadi kita gunakan di depan arca Mahapatih Gajah Mada pada saat kita memasuki wilayah. Kemudian yang kedua, pada saat kita sampai di 2 pohon gerbang yang mirip seperti pintu gerbang, di situ istri saya menaburkan bunga, menyilang ya, dari pohon ke pohon, dan bunganya menyilang cross ya, dan bunganya cross melintas di jalan setapak. Sesuatu yang mengejutkan terjadi karena kami mendengar suara dari leluhur. Namun demikian, leluhur itu menggunakan bahasa Jawa yang sudah zaman sekarang. Saya pikir pada waktu itu ini mungkin ada abdi dalem atau ada juru kunci yang telah meninggal ya, hanya juru kunci beberapa puluh tahun silam, sehingga leluhur juru kunci itu sudah bisa bicara bahasa Jawa zaman sekarang. Itu waktu itu pikiran kami seperti itu. Hanya saja memang ada tanda tanya, karena jika memang ini leluhur yang hidup hanya puluhan tahun atau 100 atau 200 tahun yang lalu, tentu bisa bahasa Jawa. Tetapi jika melihat sosoknya yang juga tinggi besar seperti Mahapatih Gajah Mada, jelas itu merupakan leluhur zaman dulu. Setidaknya itu leluhur zaman Majapahit. Salah satu leluhur itu memperkenalkan diri yang bernama Sinungkat.
sehingga kami memanggil beliau sebagai Eyang Sinungkat. Eyang Sinungkat ini menceritakannya sesaat setelah kita menaburkan bunga menyilang dari pohon ke pohon, karena itu kita anggap sebagai pintu gerbang, dan memang warga masyarakat setempat menyebut pohon itu sebagai regol atau pintu gerbang menuju ke situs Madakaripura. Dan kami melakukan upacara untuk membuka gerbang, istilahnya kita silangkan bunga mawar merah itu dari pohon ke pohon. Istri saya melakukan upacara itu, dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Jadi di depan pandangan mata kita memang benar-benar sebagai pintu gerbang, karena kami melihat seperti siluet pintu gerbang, dan dari posisi menutup pintu gerbang itu perlahan-lahan membuka. Ini luar biasa sekali. Karena apa? Karena kami merasa bahagia, kami merasa senang sekali bahwa apa yang kita lakukan, kita upacara, kita kulon nuwun untuk membuka pintu gerbang itu memang ternyata pohon itu benar-benar menjadi pintu gerbang. Jadi di dimensi gaibnya kedua pohon ini memang berfungsi sebagai pintu gerbang. Jadi pintu gerbang setelah kita berikan syarat bunga mawar berwarna merah itu kemudian membuka. Nah, di sini kemudian disusul sosok leluhur yang berbahasa Jawa tadi yang ternyata Eyang Sinungkat. Beliau menceritakan sesuatu bahwa siapa yang bisa atau yang tahu kuncinya membuka pintu gerbang ini, beliau akan memberikan pengestu, beliau akan jangkung jambangi, karena dianggap sebagai generasi penerus yang bisa terkoneksi dengan para leluhur pada zaman Majapahit, dan akan diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan para leluhur yang belum tuntas. Ini luar biasa sekali. Dan selanjutnya Eyang Sinungkat menceritakan bahwa di dekat pohon ini adalah sungai, dan memang secara fisik masih berwujud sungai. Eyang Sinungkat menceritakan bahwa di sungai itulah dulu Mahapatih Gajah Mada yang selama perjalanan mengenakan topeng. Setelah melalui pintu gerbang ini, Mahapatih Gajah Mada melepaskan topengnya. Para pemirsa yang budiman, kemudian Eyang Sinungkat melanjutkan berkisah. Kenapa Eyang Sinungkat itu berada di situ, padahal beliau itu leluhur? Eyang Sinungkat menceritakan bahwa beliau pada waktu dulu Mahapatih Gajah Mada akan mencari tempat pamuksan, Eyang Sinungkatlah bersama saudaranya yang bernama Sinungkit. Jadi ada dua, para pemirsa, Sinungkat dan Sinungkit. Cuman saya lupa bertanya, ini kakak beradik atau saudara kembar. Jika dilihat memang seperti kakak beradik, tapi bisa saja kembar. Nah, yang jelas Eyang Sinungkat ini berada di pohon sebelah kanan. Ketika kita arahnya masuk, itu berada di pohon sebelah kanan, sementara Eyang Sinungkit berada di pohon sebelah kiri. Namun yang jelas kedua leluhur ini dulu merupakan orang yang kemudian mengantarkan, mendampingi Mahapatih Gajah Mada untuk mencari tempat pamuksan, hingga mengantarkan Mahapatih Gajah Mada tepat berada di titik beliau melakukan meditasi. Kemudian Eyang Sinungkit kembali ke tempat semula, meninggalkan Eyang Mahapatih Gajah Mada sendiri di situ melakukan meditasi atau manekung mesubudi hingga mencapai kamungsan. Eyang Sinungkat menceritakan juga bahwa Eyang Sinungkit masih tetap berada di pohon yang sebelah kiri sampai sekarang, karena Eyang Sinungkit ini bertugas untuk menjaga situs Madakaripura agar supaya tidak ada orang yang merusak. Jadi ini sekaligus saya sampaikan pada para pemirsa dimanapun panjenengan berada, jangan coba-coba untuk membuat kerusakan atau jahil atau tangane neritik pada saat memasuki situs Madakaripura, karena di situ ada Eyang Sinungkit yang menjaga, sehingga barang siapa yang coba-coba untuk merusak areal situs Madakaripura itu resikonya besar, minimal bisa menjadi gila, bahkan hilang nyawa. Maka hati-hati, ini perlu saya sampaikan supaya sedulur-sedulur terutama yang masih belum mendapatkan informasi supaya bisa lebih
berhati-hati untuk menjaga sikap. Kembali soal Eyang Sinungkat dan Sinungkit serta Mahapatih Gajah Mada. Jadi sampai di titik ini, di gerbang atau di regol ini, akhirnya kami bertemu dengan Eyang Sinungkat dan Eyang Sinungkit. Beliau berdua itulah orang yang mengantarkan dan menjadi saksi saat-saat terakhir akhir hayat Mahapatih Gajah Mada hidup di Mercopodo, hingga kemudian mencapai kamuksan, melanjutkan hidup di alam yang abadi. Istri saya dan saya pada saat itu mengawasi seluruh anak-anak, seluruh rombongan yang ikut bersama kami. Istri saya di paling depan dan saya di posisi belakang pada saat memasuki pintu gerbang atau regol ini, untuk memastikan tidak ada anak-anak yang tertinggal atau tertutup pintu regolnya sementara belum masuk. Artinya kalau terjadi seperti itu berarti ada yang ditolak oleh gaib Madakaripura. Dan puji syukur seluruh rombongan, seluruh anggota rombongan, anak-anak kami semua diizinkan, semua diterima oleh gaib yang ada di Madakaripura, karena tidak ada yang ketutup pintu gerbang gaib itu. Kami mengaturkan terima kasih pada seluruh leluhur entitas gaib yang ada di Madakaripura karena telah menerima rombongan kami semua yang jumlahnya kurang lebih 50 orang termasuk anak-anak. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Di situ ada pos ya, di situ ada pos terakhir, di situ bisa ke toilet para pengunjung supaya tidak sembarangan, karena di situ sudah disediakan toilet umum yang bisa Anda gunakan. Tentu saja seyogyanya memberikan sedekah atau uang bantuan ala kadarnya ya, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 untuk membantu merawat toilet dan kamar mandi ini. Karena kamar mandi ini juga bisa menjadi tempat untuk berganti pakaian. Jika setelah dari Madakaripura pakaian Anda basah, pada saat pulang bisa ganti baju terlebih dulu di sini. Kemudian kami masih terus melanjutkan perjalanan karena dari pos terakhir ini air terjun sudah tidak lama lagi karena jaraknya sudah dekat. Kita melewati jembatan dan sungai makin kecil karena makin ke ujung ya, hingga kami menembus air terjun yang diawali dengan air terjun yang seperti hujan yang sangat deras. Para pemirsa yang budiman, kami sebenarnya cukup terenyuh atau cukup terpukul ya menyaksikan, melihat bagaimana Mahapatih Gajah Mada memberi contoh pada saat zaman dulu beliau meraih tempat untuk moksa itu ya dengan jalan kaki menyusuri sungai yang berbatu-batu besar maupun batu kerikil, batu kecil. Ya, para pemirsa, ini kita akan memasuki air terjun pertama. Ini seperti hujan deras, maka kita semua harus mengenakan jas hujan bagi yang tidak ingin berbasah-basah. Kalau yang siap berbasah-basah ya tidak perlu pakai jas hujan. Mboten. On siap telas nih. Nanti komplit basah semua power bank, masuk ke tas, ditaruh di tas plastik. Yang licin-licin, miring-miring jangan diinjak. Mangkono janmo utama tuman-tuman ning sepi ing saben kala mangsa sama masuk putih lahir ana tepi
susilo anaraka wek nyametyas ing sesami yeku aran wong bareng perang Terus kita berjalan dan ada satu titik air terjun yang sangat sakral dan ada manfaat tertentu seperti yang disampaikan oleh Mahapatih Gajah Mada. Namun demikian beliau belum mengizinkan saya untuk mengekspos air ini untuk apa, di mana titiknya, karena nanti jika orang salah paham atau salah mengartikan nanti bisa menimbulkan fitnah lagi. Meskipun demikian Mahapatih Gajah Mada tetap mengizinkan untuk memberitahukan kepada anak-anak atau rombongan yang ikut bersama kami apa fungsi dan manfaat dari air terjun di salah satu titik yang khusus, yang spesial. Mohon maaf pada para pemirsa karena kami belum diizinkan untuk mempublikasi untuk umum. Tapi jika suatu saat saya ada agenda ke Madakaripura dan panjenengan bisa ikut dalam rombongan, tentu saja kami boleh untuk memberitahukan di mana titik tepatnya, karena di situ air terjunnya sangat banyak dan seperti hujan dari langit ya. Pada saat menembus air hujan yang merupakan air terjun tadi, saya harus menggendong Pangeran Timur karena Pangeran Timur waktu itu jempol kakinya ada luka. Dan saya menembus air terjun ini sambil menggendong Pangeran Timur. Kemudian istri saya sudah ada di depan dan sementara saya di posisi belakang sehingga menjadi penyapu ya, sementara istri saya di paling depan sebagai ujung tombak. Ya bentar. Ya yang lain pada maju dulu. Yang lain pada maju dulu. Ini ke sini Mahapatih di sini. Ini Mahapatih sini. Mahapatih mau turun. Makin ke dalam ke arah air terjun yang utama, perasaan ini sungguh-sungguh terkesima, terkejut dan haru sekali. Karena kami melihat Mahapatih Gajah Mada telah berada di mana dulu beliau melakukan maladehning, mesubudi atau semeti hingga mengalami mokswa. Tolong semuanya tenang. Tolong.
saya sempat terkesima dan menunjukkan ini ada Mahapatih Gajah Mada di sini. Ya disitulah tempat beliau dulu moksa. Akhirnya pada siang hari itu kami benar-benar ditunjukkan oleh Eyang Mahapatih Gajah Mada di mana beliau dulu moksa. Air mata bercampur dengan air terjun, rasa haru, rasa pilu karena mengingat betapa beliau dulu mencapai tempat ini dalam kondisi batin dan perasaan yang tersiksa. Karena pada waktu itu beliau difitnah telah menghabisi rombongan dari Pajajaran, dan itu merupakan tipuan sejarah yang benar-benar ditorehkan ada dalam bentuk tulisan Kidung Sunda. Maka para pemirsa yang budiman, jika mendapati Kidung Sunda, di situ jika dibaca isinya hanya mengadu domba antara orang Jawa dengan orang Sunda. Padahal sesungguhnya sejarah yang terjadi pada masa lampau tidak ada konflik antara sedulur dari Tatar Pasundan dengan sedulur dari Jawa. Tidak ada masalah, tidak ada konflik. Kegagalan Raja Hayam Wuruk atau Prabu Hayam Wuruk untuk menyunting, mempersunting, memperistri Putri Dyah Pitaloka dari Prabu Siliwangi. Ini bukan disebabkan oleh karena Mahapatih Gajah Mada tidak menyetujui, tetapi oleh faktor lain. Pada waktu itu rombongan Prabu Siliwangi bersama Putri Dyah Pitaloka akan mengunjungi kerajaan Majapahit, bertemu dengan Prabu Hayam Wuruk yang ingin sekali mempersunting Putri Dyah Pitaloka yang cantik jelita. Dan ini sebagai upaya untuk menyatukan, untuk mempererat persaudaraan, paseduluran, hubungan darah antara orang-orang Jawa dengan orang-orang Sunda yang memiliki leluhur yang sama. Tetapi upaya itu gagal karena di tengah perjalanan, tepatnya di wilayah Bubat, rombongan dari Prabu Siliwangi, rombongan dari Pajajaran yang membawa Putri Dyah Pitaloka disergap oleh saudagar yang mengaku sebagai orang-orang suci. Ini adalah fakta, dan pasti suatu saat nanti semua akan terungkap. Kebenaran pasti akan terungkap pada saat yang tepat. Disinilah ujung dari air terjun Madakaripura, situs Mahapatih Gajah Mada. Ya. Ini seperti ini ujungnya, dan kita bisa melihat air terjunnya seperti itu. Itu yang di sebelah sana seperti itu. Disinilah tempat Mahapatih Gajah Mada bersemadi hingga beliau mencapai kamuksan ya di tempat ini. Beliau sebelum sampai tempat ini mandi di sini di air pemutus karma. Jadi nanti kita yang masih hidup melanjutkan perjalanan ini menapak tilas beliau, kita mengaturkan sembah pangabekti kepada Eyang Mahapatih Gajah Mada di sini. Mohon sawah pengestu, mohon doa restu beliau. Semoga amal kebaikan beliau bisa menjadi energi yang positif untuk kita. Kita doakan untuk orang-orang yang di rumah, orang-orang yang pernah berbuat baik menolong kita. Kita doakan supaya karma-karma mereka terputus mulai hari ini. Nanti setelah di sini kita akan ke air yang pemutus karma itu, kita nanti berguyur sebentar saja bisa, kemudian melanjutkan. Tapi disinilah, hanya disinilah tempat beliau berlindung, kemudian meditasi sampai hingga beliau mengalami moksa. Ya disinilah tempatnya.
Para pemirsa yang budiman, kita mengakhiri air perjalanan ini hingga di tempat air terjun yang utama. Sungguh dahsyat energinya dan luar biasa pemandangannya. Sangat menakjubkan. Ini adalah karya Sang Hyang Jagat Noto yang harus kita jaga kelestariannya. Terlebih lagi tempat ini adalah merupakan situs sejarah peninggalan para leluhur agung, para peletak pondasi bagi Nusantara, bangsa yang besar ini. Inilah air terjun Madakaripura yang utama di sini. Ini kita tidak boleh untuk berenang karena ini bahaya sekali. Ini kedalaman antara 5 sampai 8 meter dan pernah ada turis asing yang nekat mandi di sini. Airnya tersedot oleh arus dari dalam air. Mungkin di bawah sana ada celah yang menuju ke suatu sungai. Nah, setelah inilah yang tempat aliran air masuk ke dalam sungai bawah tanah mungkin. Nah, di situ orang nyelam tersedot, ya tidak bisa apa-apa. Kalau sudah terhimpit atau masuk ke dalam celah ya sudah habis. Nah, ini kita hanya bisa mentok di sini dan kita lihat ini tingginya berkisar antara 80 meter. Ini air terjun yang utama. Kemudian air terjun yang selanjutnya di sini. Ini merupakan air terjun yang keduanya di sini. Para pemirsa, inilah ceruk inti atau ruangan inti dari air terjun Madakaripura seperti ini. Dan itu tinggi sekali ya. Itu ada sekitar mungkin ada sekitar 50 meter, tinggi sekali. Jadi kita ini seperti berada di dasar sumur raksasa. Nah, seperti ini ya. Ini air terjun yang lebih kecil. Ini tingginya kira-kira ya 1, 2, 3, mungkin 50 meter ada yang ini. Terus kemudian ini di samping kiri ya. Di samping kiri ini air terjun yang utama. Kita lihat tingginya ini 10 meter, 10, 20, 30, 45, ya mungkin ini 80-an meter aja. 80 meter ada nih. Ini kita serasa ada di dasar sumur raksasa nih ya. Inilah gedung utama, tapi ini dilarang ya, nggak boleh. Ini bukan tempat untuk berenang ya, bro-bro. Ini terlalu bahaya karena selain di tengah ini dalam sekali, ini kira-kira ada antara 5 sampai 8 meter. Dan di saat tertentu, terutama saat ada turun hujan, debit air makin besar dan nanti bisa terjadi ada kayu-kayu, sampah dan bebatuan yang jatuh dari ketinggian sekitar 50 meter. Jadi kalau mengenai kepala bisa kebayang ya. Jadi ini sangat dilarang dan dulu di sini sempat ada turis yang nyoba nekat untuk mandi di sini dan katanya tersedot pusaran, jadi langsung hilang ya, tersedot. Jadi mungkin ada pusaran, ada celah air yang masuk ke dalam yang kita tidak tahu dan mungkin terus tembus ke sungai-sungai yang ada di sekitar sini. Makanya kalau tidak tahu mana medannya, jangan terlalu berani ya, karena bisa berisiko. Siapa tahu di situ memang ada air yang nyedot ke dalam. Jadi kalau kesedot ke dalam, terjepit celah, ya sudah
hanya hitungan lebih dari 1 menit pasti bisa dipastikan itu akan meninggal ya. Ini luar biasa sekali, dan ini merupakan aset atau properti milik Eyang Mahapatih Gajah Mada. Ini saya menikmati dulu di sini, mumpung suasananya sepi. Ini luar biasa sekali ya. Menikmati keindahan alam, merasakan energinya menyatu dengan alam sekitar. Kami sempatkan untuk menyentuh air terjun di mana dulu Mahapatih Gajah Mada mengambil air minum. Karena di air terjun itulah terdapat air suci. Ini saya mengambil ini air suci yang dulu, ini yang dulu untuk minum Eyang Mahapatih Gajah Mada ya di sini nih. Ini airnya di sini. Saya merasakan bagaimana penderitaan dan tirakat beliau di sini luar biasa. Ini cukup dingin ya, suhunya sekitar 14 derajat atau 12 ya. Para pemirsa yang budiman, di tempat ini dulu terdapat bekas telapak kaki dan seperti bekas pantat, dan itu disinyalir merupakan tempat semadi. Jadi mungkin sebelum Mahapatih Gajah Mada menemukan tempat yang tepat untuk moksa, beliau terlebih dahulu bersamadi di tempat ini. Ini kami masih meraba-raba karena kami belum mendapatkan kejelasan secara pasti dari beliau Mahapatih Gajah Mada. Tetapi di tempat ini 17 tahun yang lalu ketika saya sempat mengunjungi Madakaripura, itu masih bisa disibak di antara reruntuhan material. Karena seiring perjalanan waktu di tempat ini akhirnya sehingga bekas telapak kaki dan pantat itu kemudian tertimbun oleh material reruntuhan dari tebing, kemudian bebatuan yang hanyut terbawa oleh arus air terjun. Timbun, pun raket apa? Tapi nek duwe anu ya ketok. Mboten nek sing kasat moto kan ora ketok. Nggih, sing Bapak Gunti ya, mriki. Bapak jenengan. Nggih, kondo Pak karep nembang gedrek. Nggih, ten iki. Ning wonten timbunan material niki. Nggih. Jadi bekas kaki dan bokong gitu ya. Oh, wis saiki wis ketimbun. Lale mriki niku anu. Pun rawuh Eyang Mahapatih
dawuh mriki ora oleh ditunda. Tapi dulu saya waktu kira-kira 17 tahun yang lalu ke sini, saya masih bisa melihat telapak kaki dan bekas pantat untuk duduk meditasi di sana masih ada. Tapi karena udah tertimbun material-material ini guguran yang terjadi waktu hujan, ada banyak material yang gugur. Para pemirsa yang budiman, pada saat kami perjalanan pulang menuju rumah masing-masing, saya mendapatkan suatu petunjuk yang disampaikan langsung oleh beliau Eyang Sinungkat. Bahwa Mahapatih Gajah Mada telah menyampaikan pesan kepada Eyang Sinungkat. Beliau memberikan sawab pengestu atau restu dan doa kepada siapa saja yang melaksanakan perintah atau menetapi dawuh beliau untuk mengunjungi Madakaripura. Dan kami sampaikan pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ngaturaken agunging panuwun dumateng Eyang Mahapatih Gajah Mada yang telah berkenan menunjukkan tempat di mana beliau muksa. Bahkan lebih dari itu, Mahapatih Gajah Mada yang kemudian berkenan untuk memberikan sawab berkah pangestu pada kami semua rombongan, itu merupakan suatu yang sangat berharga. Semoga doa restu dari Mahapatih Gajah Mada menjadi jimat paripih, menjadi pusaka, menjadi sifat kandel yang handayani kasantosan, yang menguatkan langkah kami dalam mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh para leluhur. Tentunya semua ini demi terwujudnya cita-cita para leluhur agung Nusantara yang hingga detik ini tetap melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau melalui generasi penerus bangsa yang masih peduli agar suatu saat nanti Nusantara mencapai kejayaannya. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, keesokan harinya setelah kami sampai di rumah, setelah kami sampai di Jogja, saya surprise sekali. Karena sepanjang perjalanan pulang, gantian Eyang Sinungkat yang mendampingi perjalanan kami. Dan kemudian esok harinya, Eyang Sinungkat menyampaikan pesan pada kami bahwa beliau ingin tinggal bersama kami di rumah. Karena akan banyak tugas-tugas yang diberikan, karena akan membantu perjalanan hidup kami ke depan. Dan Eyang Sinungkat ini sudah pandai sekali untuk berbicara dengan bahasa Jawa sekarang. Dan saya sempat bertanya kepada Eyang Sinungkat kenapa beliau sudah lancar sekali bahasa Jawa sekarang. Jadi Eyang Sinungkat ini ternyata sudah lama ikut raja-raja di Mataram, yang terutama dimulai dari Sinuwun Pakubuwono I, II, III hingga Sinuwun Pakubuwono yang ke-9. Rentang waktu yang cukup lama bagi Eyang Sinungkat untuk beradaptasi dengan kehidupan di zaman berikutnya, sehingga Eyang Sinungkat sudah sangat lancar untuk berbahasa Jawa. Sementara itu Eyang Sinungkat masih tetap berada menjaga kelestarian di situs Madakaripura, sehingga Eyang Sinungkat tidak bisa berbahasa Jawa zaman sekarang. Bahasa yang beliau gunakan masih seperti bahasa yang digunakan oleh Eyang Mahapatih Gajah Mada, yakni bahasa Sansekerta dan bahasa Jawa kuno. Demikianlah para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan yang telah berkenan untuk mengikuti perjalanan spiritual ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi pengalaman spiritual ini yang telah saya kisahkan kepada para pemirsa, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua di masa sekarang maupun yang akan datang. Sebagai penutup dari konten ini, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dalam kami menyampaikan maupun dalam bersikap. Semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar seputar spiritual Jawa. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya. Jangan patah arang, makin semangat, hari esok semakin sukses. Jumbuh kang kinayo, kasembatan kang sinetyo, dadi kang tansah pinuji. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teko saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat, lebur dening pangastuti. Jaya-jaya wijayanti, rahayu, rahayu, rahayu sagung ditah dumati.